Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA kelas 9, masih pada bab pewarisan sifat dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel pada hukum Mendel ke-1 dan hukum Mendel kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Mendel ke-1, yaitu pada persilangan monohibrid atau persilangan pada satu sifat beda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang hukum Mendel kedua, yaitu pada persilangan dihibrid, persilangan dengan dua sifat berbeda. Contoh, persilangan antara kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning dengan kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau. Yang bulat kuning ini adalah sifat dominan. Kemudian yang kisut berwarna hijau ini adalah sifat resesif. Kemudian di dalam persilangan dihibrid kita menentukan gamet. Yang pertama, homozigot dominan dengan genotip B besar, K besar, K besar. Fenotipnya adalah bulat kuning, maka didapat gametnya itu adalah B besar, K besar. Kemudian kalau homozigot resesif, K kecil, K kecil, fenotipnya kisut hijau, maka didapat gametnya adalah B kecil, K kecil. Kemudian kalau heterozigot, contohnya adalah misalnya genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, atau fenotipnya bulat kuning, karena di sini masih ada sifat dominan. Selama masih ada sifat dominan, maka sifat resesif akan tertutupi. Maka gamet yang didapat adalah, kalau dari heterozigot ada 4 macam gamet yang didapat, yaitu pertama B besar, K besar, kemudian B kecil, K besar, kemudian B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Dari pertama yang harus kita tentukan adalah induk atau pariental pertamanya itu adalah bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Maka dari sini kamu tentukan gamet dari bulat kuning, berarti gametnya adalah B besar, K besar. Dari kisut hijau berarti gametnya adalah B kecil, K kecil. Maka ketika disilangkan akan mendapatkan hasil keturunan pertama atau filial 1 atau F1-nya itu adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka yang muncul adalah sifat heterozigot. Homozigot dominan disilangkan dengan homozigot resesif, maka akan muncul sifat heterozigot. Nah, heterozigot di sini fenotip yang munculnya itu adalah bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Karena masih terdapat sifat dominan. Selama masih ada sifat dominan, berarti sifat resesifnya akan tertutupi. Nah, setelah keturunan pertama didapat, maka persilangan dihibrid, kalau kita ingin menentukan keturunan keduanya, pada pariental kedua F1 disilangkan dengan F1. Jadi yang tadi yang sifat heterozigot B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari sini kita menentukan dulu gametnya. Berarti kalau heterozigot, gamet dari masing-masing induk kita mendapatkan 4 gamet. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Dan dari F1 yang disilangkan sesamanya pun kita mendapatkan 4 macam gamet. Jadi untuk
mengetahui keturunan keduanya, maka disilangkan 4 gamet tadi. Nanti didapatlah hasilnya adalah ada keturunannya itu berjumlah 16, keturunan F2-nya itu berjumlah 16. Ketika sudah disilangkan dan kita mendapatkan hasil keturunan keduanya, baru kita bisa menentukan perbandingan fenotip dan perbandingan genotip. Apa itu fenotip? Fenotip itu adalah sifat yang terlihat atau sifat yang dapat kita lihat. Tapi kalau genotip itu adalah yang tidak terlihat dan biasanya dilambangkan dengan huruf. Oke, yang pertama kita tentukan dulu adalah perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotipnya seperti apa? Kita lihat terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Fenotip yang muncul dari persilangan heterozigot dengan heterozigot itu adalah yang pertama bulat kuning. Di sini bulat kuning, di sini bulat kuning ada 9. Maka kita coba buktikan benar tidak ada 9. Bulat kuning itu adalah sifat dominan. Berarti kalau sifat dominan harus ada lambang huruf besar. Berarti bulatnya itu adalah B besar, kuningnya itu adalah K besar. Jadi kamu cari yang ada lambang B-nya besar dan K-nya besar. Oke, kita cari ya. Ini adalah lambang dari bulat kuning. Kemudian ini adalah lambang dari bulat kuning, ada 2. Kemudian ini juga lambang dari bulat kuning, 3. Kemudian ini juga bulat kuning, 4. Ini adalah bulat kuning, 5. Ini adalah bulat kuning, 6. Ini juga bulat kuning, 7, 8, 9. Ini adalah bulat kuning. Bulat kuning berjumlah 9. Oke, sekarang kita cari yang bulat hijau. Kalau fenotipnya bulat hijau, berarti lambang genotipnya itu B-nya besar, dan K-nya itu kecil. Jadi B-nya besar, K-nya kecil. Ini adalah bulat hijau 1. Ini adalah bulat hijau. Ini adalah bulat hijau. Jadi bulat hijau berjumlah 3. Sekarang kita cari kisut kuning. Kisut kuning berarti kalau kisut kuning huruf B-nya kecil, huruf K-nya besar. Jadi kamu cari lambang yang huruf B-nya kecil dan huruf K-nya besar karena sifatnya adalah kisut kuning. Kita cari yang lambang B-nya kecil, K-nya besar nih. 1, 2, 3. Berarti jumlah dari kisut kuning itu berjumlah 3. Nah, sekarang kita cari yang kisut hijau. Kalau kisut hijau berarti kita cari yang lambangnya hurufnya kecil semua. Jadi lambang hurufnya itu kecil semua lambangnya. B-nya kecil, K-nya kecil. Cuman ada 1. Ini adalah kisut hijau. Jadi berarti pada persilangan dihibrid untuk menentukan keturunan
perbandingan fenotip dan fenotip pada keturunan kedua itu didapat perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 dan banding 1. Setelah kamu mengetahui cara menentukan perbandingan fenotip pada keturunan kedua pada persilangan di hibrid, sekarang kita menentukan perbandingan genotip. Nah, di sini perbandingan genotip yang harus kita cari adalah lambang genotip yang berbeda. Kita mulai dari B besar, K besar, K besar. Nah, untuk B besar, K besar, kita cari ada berapa jumlahnya. Kita cari jumlahnya, itu ada berapa jumlah untuk lambang B besar, K besar. Nah, di sini kita dapat nih, ini adalah lambang cuman satu untuk lambang B besar, K besar. B besar, K besar ini adalah untuk lambang bulat kuning. Jadi yang ada lambang B besar, K besar itu fenotipnya adalah untuk bulat kuning. Tapi secara genotip, walaupun sama-sama bulat kuning, secara genotip berbeda. Yang penting kalau yang bulat kuning ada lambang B-nya besar dan K-nya besar. Kemudian kita cari genotip yang kedua, yaitu B besar, K besar. Benar nggak jumlahnya ada 2? Coba kita buktikan, benar nggak jumlahnya ada 2 untuk lambang B besar, K besar, K kecil. 1 B besar, K besar, K kecil. 2, berarti benar ya, jumlahnya ada 2. Sekarang kita cari genotip yang berlambang B besar, K kecil, jumlahnya ada 1. Benar nggak jumlahnya ada 1 untuk lambang yang B besar, K kecil. Ini lambang ini adalah hanya 1 nih. Untuk lambang B besar, K kecil. Nah, sekarang kita cari lambang B besar, B kecil, K besar. Untuk lambang B besar, B kecil, K besar, K besar. Coba kita cari sekarang lambang untuk B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lambang untuk B besar, baris pertama B besar, B kecil, K besar, K besar. Ada nih, ada 1. Kemudian baris kedua B besar, B kecil, K besar, K besar, tidak ada. Baris ketiga B besar, B kecil, K kecil, K kecil, ada. Berarti ada 2. Benar, jumlahnya ada 2. Kemudian selanjutnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini jumlahnya ada 4. Coba kita buktikan jumlahnya ada 4. B besar, B kecil, K besar, K kecil. 1 2 3 4. Berarti benar jumlahnya ada 4. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. 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 Ya, benar ada 2. Selanjutnya B kecil, K besar, K besar. B kecil, K besar, K besar. Ada 1. Ya, benar ada 1 jumlahnya. Kemudian B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K besar, K kecil. 1 2.
Dan yang terakhir adalah B kecil, K kecil, jumlahnya ada 1. Oke, benar ya, jumlahnya ada 1. Oke, berarti perbandingan genotip pada keturunan kedua dari hasil persilangan di hibrid itu adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar menentukan F1 dan F2 pada persilangan di hibrid. Sekarang kita coba latihan soal tentang persilangan di hibrid. Soal yang pertama. Tanaman berbunga merah, biji bulat, M besar M kecil, A besar A kecil disilangkan dengan tanaman berbunga merah, biji keriput, M besar A besar A besar. Diketahui gen M dominan terhadap gen M kecil. Jadi gen M ini berarti yang ini berarti untuk yang lambang M besar itu dominan terhadap M kecil. Berarti untuk yang gen M besar itu dominan terhadap gen M kecil. Berarti M besar ini adalah merah. Ketika masih ada berbiji merah, biji merah bulat, merah keriput. Kemudian kalau yang A, gen A besar itu dominan terhadap gen A kecil. Pertanyaannya adalah berdasarkan persilangan tersebut yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip. Jadi yang ditanyakan dalam soal adalah perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotipnya seperti apa ketika M besar M kecil, A besar A kecil disilangkan dengan M besar, A kecil. Pada persilangan tersebut, kamu tentukan dulu parietalnya. Parietalnya itu adalah yang pertama berbunga merah bulat. Oke, sebentar. Tulisannya Ibu kecilin dulu. Oke. Jadi yang pertama kita tentukan dulu parietalnya ya. Parietalnya adalah M besar, M kecil, A besar, A kecil disilangkan dengan M besar, A besar, A besar, di mana M besar itu lebih dominan terhadap M kecil dan A besar itu lebih dominan terhadap A kecil. Ketika sudah ditentukan parietalnya, baru kalian tentukan gamet. Gamet dari M besar M kecil, A besar A kecil itu adalah M besar A besar, M besar A kecil, M kecil A besar, M kecil A kecil. Kemudian dari M besar A kecil itu didapat gamet M besar dan A kecil. Dari sini kita akan bisa menentukan keturunan F1-nya. Kamu bikin tabel persilangan
Yang atas kamu tulis dengan M besar, A besar, kemudian M besar, A kecil, kemudian M kecil, A besar, kemudian M kecil, A kecil. Dan yang di tabel sini kamu tulis dengan M besar, A kecil. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menyilangkannya. Dari sini kita tulis, ingat dalam persilangan huruf besar ditulis terlebih dahulu dan berpasangan dengan sesamanya. M besar, A besar, A kecil. Kemudian M besar, A kecil, A kecil. Kemudian yang ketiga M besar, M kecil, A besar, A kecil. Dan yang terakhir M besar, M kecil, A kecil, A kecil. Di sini dalam soal kamu disuruh menentukan perbandingan fenotipnya. Berarti di sini kita akan mendapatkan perbandingan fenotip dari F1-nya persilangan tadi. Nah, di sini fenotip berarti yang dapat kita lihat atau sifat yang muncul, yang tampak, yang dapat kita sebutkan, kita lihatnya apa. Nah, dari sini, dari hasil persilangan kita mendapatkan 4 keturunan dari F1-nya. Ini masing-masing keturunan ini adalah, ini namanya genotip kalau pakai menggunakan huruf. Tapi kita di sini tidak diminta perbandingannya dalam genotip, tapi dalam bentuk fenotip atau yang tampak. Berarti yang tampak itu bisa merah bulat atau merah keriput. Nah, sekarang kita cari dari fenotipnya, berarti ada, kita menemukannya itu adalah merah bulat banding merah keriput. Nah, merah bulatnya kita cari. Merah bulat berarti harus ada M besar dan A besar. Berarti merah bulat itu kamu cari yang lambangnya ada M besar dan ada A besar, itu adalah merah bulat. Kira-kira kalau misalnya genotipnya M besar, A besar, A kecil, berarti ini menandakan lambang untuk merah bulat. Ya, berarti merah bulat ada, ini merah bulat dan ini adalah merah bulat. Berarti untuk merah bulat berjumlah 2. Sedangkan untuk merah keriput berarti kamu cari yang lambang hurufnya M-nya besar dan A-nya kecil. M-nya besar dan A-nya kecil. Berarti itu adalah menandakan kalau itu adalah lambang fenotip untuk merah keriput. Berarti merah keriput itu lambangnya ini, M besar, A kecil, A kecil. Ini adalah merah keriput. Berarti untuk merah keriput berjumlah 2. Berarti pertanyaannya, berdasarkan persilangan tersebut yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip berapa? Berarti perbandingan fenotipnya itu adalah 2 berbanding 2. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 2 berbanding 2. 2 merah bulat dan 2 merah
keriput. Oke, lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 adalah dalam sebuah keluarga seorang istri mempunyai ciri fenotip yang tampak atau yang terlihat, yaitu berlesung pipit dan lidah dapat menggulung. Sementara suaminya mempunyai ciri fenotip tak berlesung pipit dan lidahnya dapat menggulung. Berdasarkan ciri kedua orang tua, presentase kemungkinan anaknya yang memiliki ciri fenotip sama seperti ibunya. Berarti kalau sama seperti ibunya, anaknya tersebut harus berlesung pipi dan lidah dapat menggulung. Jadi berlesung pipit dan lidah dapat menggulung. Oke, sekarang kita cari dulu parientalnya. Pariental dari persilangan untuk soal nomor 2. Berarti parientalnya itu adalah yang pertama adalah berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Disilangkan dengan tak berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Oke. Ini adalah untuk lambang ibu atau untuk lambang istri, dan ini adalah untuk suami atau dari lambang ayah. Berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Berarti ini adalah sifat dominannya yang muncul. C besar, C kecil, T besar, T kecil. Disilangkan dengan tak berlesung pipit dan lidah dapat menggulung. Berarti tak berlesung pipit, C kecil, T besar, T kecil. Sekarang kamu tentukan dulu gametnya. Gametnya adalah C besar, T besar, kemudian C besar, T kecil, kemudian C kecil, T besar, kemudian C kecil, T kecil. Nah, untuk yang genotip C kecil, T besar, T kecil, itu gametnya adalah C, T besar, dan C, T kecil. Sekarang kita bisa menentukan persilangan dari untuk menentukan persilangan F1-nya. Oke, sekarang kita bikin tabel persilangan. Yang atas kita isi untuk ibu, yaitu C besar, T besar, kemudian C besar, T kecil, kemudian C kecil, T besar, dan C kecil, T kecil. Ini adalah untuk ibu. Jadi tabel persilangan ini adalah untuk mempermudah kalian untuk mengetahui berapa jumlah keturunan dari persilangan. Dan ini kamu isi dengan gamet dari ayah, yaitu C kecil, T besar,
C kecil, T kecil. Tinggal kamu silangkan. Ingat, dalam persilangan huruf besar itu ditulis terlebih dahulu. Berarti C besar, T besar disilangkan dengan C kecil, T besar, maka didapatkan C besar, C kecil, T besar, T besar. Kemudian C besar, C kecil, T besar, T kecil. Kemudian C kecil, C kecil, T besar, T besar. Kemudian C kecil, C kecil, T besar, T kecil. Kemudian C besar, T besar disilangkan dengan C kecil, T kecil. Berarti hasilnya C besar, C kecil, T besar, T kecil. Kemudian selanjutnya C besar, C kecil, T kecil, T kecil. Kemudian C kecil, C kecil, T besar, T kecil. Kemudian C kecil, C kecil, T kecil, T kecil. Oke, ini kita sudah dapat nih persilangan dari berlesung pipit, lidah dapat menggulung, dan tak berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Yang ditanya, berdasarkan ciri kedua orang tua, presentase kemungkinan anaknya yang memiliki fenotip sama seperti ibu. Kalau sama seperti ibu, berarti lambangnya itu harus ada C besar dan T besar. Jadi harus ada lambang C besar dan T besar. Oke, sekarang kita lihat berapakah presentase kemungkinannya. Presentase kemungkinannya. Oke, kita cari dulu presentase kemungkinan yang muncul fenotip seperti ibu. Oke, sini kita tulis kita presentasenya. Presentasenya adalah, kalau presentase berarti ada persen dikalikan dengan 100%. Sekarang kamu tentukan dulu kira-kira hasil dari F1 ada berapa anak yang memiliki ciri fenotip berlesung pipit, lidah dapat menggulung, karena yang diminta adalah sifat dari ibu. Ketika dia muncul genotipnya ada lambang C besar dan T besar, berarti itu adalah berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Kita cari ada berapa jumlahnya. Ini yang pertama adalah ini adalah berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Kemudian ini juga berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Kemudian ini juga berlesung pipit, lidah dapat menggulung. Dari hasil ini berarti ada sifat yang mirip sama ibu, ada 1, 2, dan 3. 3 anak dari persilangan antara berlesung pipit, lidah dapat menggulung, dan tak berlesung pipit, lidah dapat menggulung, itu berjumlah 3 anak. Berarti kamu tulis di sini. Kamu tulis di sini berjumlah 3. Pernya itu kamu tulis dengan jumlah anak yang dihasilkan dari persilangan tersebut. Ada berapa jumlah anaknya? Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti total anak yang dihasilkan ada 8. Berarti 3/8 3/8 3/8
kamu kalikan dengan 100. 3/8 kamu kalikan dengan 100%. Berarti kenapa dikalikan 100%? Karena yang dipinta dalam bentuk persentasenya. Berarti 3/8 dikali 100% berapa? 37,5 persen. Jadi presentase berdasarkan ciri kedua orang tua, presentasi kemungkinan anak yang memiliki ciri fenotip yang sama seperti ibu adalah 37,5%. Ini adalah jawabannya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hukum pada bab pewarisan sifat pada hukum Mendel kedua, yaitu tentang persilangan dihibrid. Jadi pada pelajaran hari ini tentang persilangan dihibrid, Ibu harapkan kamu sudah mengerti tentang bagaimana cara menentukan gamet, kemudian bagaimana cara kamu menentukan fenotip, dan bagaimana cara kamu menentukan genotip. Kalau fenotip itu adalah sifat yang muncul atau sifat yang dapat kita lihat. Tapi kalau genotip adalah sifat yang tidak terlihat dan biasanya dilambangkan dengan huruf. Baik anak-anak, ibu rasa cukup untuk pelajaran hari ini tentang persilangan dihibrid. Ibu harapkan kalian bisa memahami materi tersebut, dan apabila ada kesulitan boleh kalian tanyakan dan nanti kita coba bahas atau diskusikan bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.